Mr. President, would you care to comment for the press about the takeover, the enforced takeover of power by General Suharto in this country? What? Well, we've been led to believe that you were forced to surrender your power. Huh? Crazy. I know. Abroad, some people say that I've been ousted, that I'm not the active president anymore, and that General Suharto has taken over power. That's not true. I'm still in full power. Meski disebut dengan nama yang berbeda-beda, G30S, Gestapo atau Gerakan September 30, dan Gestok atau Gerakan 1 Oktober. Yang jelas, pasca terjadinya peristiwa tersebut, membuat terjadinya friksi di tubuh NU dan PMI. Friksi ini tidak terkait dengan setuju atau tidaknya dibubarkan PKI, mengingat pertarungan antara NU dan PKI sudah sejak lama terjadi. Friksi ini terkait erat dengan suksesi penggantian Bung Karno. Meski tidak sampai membuat NU dan PMI terpecah sebagai organisasi, namun rentetan peristiwa ini menjadi salah satu akar dari gerakan independensi PMI dan Hitoh 1926 NU. NU sebelum tahun 1965 adalah NU yang relatif kompak. Meski ada riak kecil soal demokrasi terpimpin yang menjadikan beberapa tokoh NU sebagai penentangnya, terdapat Kiai Bisri Sansuri, Muhammad Dahlan, mantan ketua umum PBNU sebelum Idam Khalid, ada Imron Rosyadi, ada Yusuf Hasim, dan Zainul Arifin Tanamas. Imron mengambil tindakan yang cukup berani, di mana ia terlibat dalam Liga Demokrasi yang banyak diisi oleh tokoh-tokoh Masyumi dan PSI, di mana kemudian ia diangkat menjadi sekretaris jenderalnya. Soal ini, silakan lihat tayangan video sebelumnya terkait Imron Rosyadi. Ada juga memang yang lebih liar, yaitu Subhan ZE. Ia sering mengeluarkan pernyataan secara terbuka sebagai anti komunis, menolak konsepsi soal Nasakom yang berjalan selama periode demokrasi terpimpin. Bahkan selain Idam Khalid yang waktu itu merupakan ketua umum PBNU, ia sebagai ketua 4 memiliki kop surat dan stempel NU untuk menulis surat-surat dinas dari rumahnya, di mana untuk penomoran suratnya masing-masing antara Idam dan Subhan dikoordinasikan kepada sekretaris umum. Ia mengesankan dirinya sebagai orang terpenting juga di NU. Soal kenapa NU mau menerima demokrasi terpimpin dan konsepsi Nasakom, kapan-kapan akan kita ulas di video lainnya. Tayangan ini juga tidak akan membicarakan soal siapa dalang atau bagaimana sebenarnya peristiwa yang terjadi pada 30 September atau 1 Oktober 1965. Hanya berupaya menelusuri apa yang terjadi dalam tubuh NU setelah berlangsungnya peristiwa tersebut. Dalam sebuah rapat darurat PBNU pasca G30S, Kiai Maskur dari unsur Suriah, Idam Khalid, Subhan ZE, dan Syah Manaf dari urusan politik NU memutuskan dua hal. Pertama, agar pemimpin NU yang sedang atau lanjut usia harus segera meninggalkan rumah mereka atau mengungsi sementara waktu untuk bersembunyi. Saat itu baru saja terjadi penculikan dan pembunuhan beberapa pimpinan Angkatan Darat. PKI menyebut mereka sebagai Dewan Jenderal. Kedua, menyerahkan mandat kepemimpinan sementara kepada Subhan ZE yang saat itu merupakan ketua 4 PBNU dan masih berusia 34 tahun. Ia ditugaskan untuk menjaga kekompakan NU, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan untuk bergabung atau berkolaborasi dengan siapa saja untuk
mengatasi keadaan. Tepat tanggal 1 Oktober, NU mengeluarkan pernyataan melalui Radio Republik Indonesia atau RRI berupa seruan kepada para anggotanya untuk tetap setia kepada Soekarno dan juga membantu ABRI dalam memulihkan keamanan. Subhan ZE bersama Harican Silalahi dari Partai Katolik kemudian membentuk Kesatuan Aksi Pengganyang Gestapo atau KAP Gestapo. Organisasi ini yang kemudian berhasil mengumpulkan berbagai kelompok anti PKI dalam waktu singkat dan langsung menggelar aksi demonstrasi tanggal 4 Oktober untuk menuntut pelarangan PKI beserta organisasi-organisasinya. Di hari yang sama, NU mengeluarkan pernyataannya yang sangat serupa dengan apa yang disuarakan oleh KAP Gestapo. Pernyataan yang dirancang oleh anak-anak muda NU ini di bawah koordinasi Subhan ZE. Mereka antara lain Yusuf Hasim, Khalid Mawardi yang kelak menjadi Ketua Umum GP Ansor, dan Zamroni yang kemudian menjadi Ketua Umum PMII. Di fase berikutnya, PMI yang merupakan sayap NU aktif mengorganisir dan memimpin demonstrasi melalui Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI, di mana Zamroni didapuk menjadi Ketua Umum Presidiumnya. Sebagaimana yang telah diketahui, beberapa tokoh NU yang merupakan mantan veteran seperti Yusuf Hasim dan Munasir dulu pernah bergabung dengan Laskar Hizbullah dan kemudian masuk menjadi tentara reguler di TNI, memang memiliki kedekatan dengan banyak pimpinan Angkatan Darat saat itu. Namun, di antara semuanya, Subhanlah yang sangat memiliki kedekatan dengan Abdul Haris Nasution yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan, merangkap Kepala Staf Angkatan Bersenjata. Kalau sekarang istilahnya adalah Panglima TNI. Dari kedekatan-kedekatan inilah sebetulnya mulai terbangun polarisasi antara mereka yang pro Soekarno atau lebih dikenal sebagai kelompok moderat dan kontra Soekarno atau kelompok militan yang dekat dengan Angkatan Darat. Beberapa dari mereka yang menjadi bagian dari kelompok moderat antara lain Wahab Hasbullah, kemudian ada Idam Khalid, ada Saifuddin Zuri, ada Ahmad Saihu, dan Aminuddin Aziz. Di kelompok ini bukan berarti pro yang membabi buta. Mereka juga orang-orang yang berani mengkritik dan menentang Bung Karno yang dilakukan secara tertutup. Kelompok ini secara umum ingin tetap mempertahankan Bung Karno sebagai presiden. Atau kalaupun terjadi transisi jangan sampai menyakiti Bung Karno yang selama berkuasa telah banyak membantu NU. Sementara kelompok militan atau kontra Soekarno ingin bertindak cepat, termasuk dalam hal pelarangan PKI. Pembagian kelompok pro Soekarno dan kontra Soekarno ini hanya untuk memudahkan peta kecenderungan tokoh-tokoh NU kala itu. Sebab pada dasarnya hanya berbeda soal cara bagaimana transisi politik terjadi. Kelompok pro Soekarno dianggap moderat dalam menjalani realitas politik saat itu. Sementara kelompok kontra Soekarno ingin bertindak cepat dan ingin membangun aliansi dengan jenderal-jenderal Angkatan Darat yang saat itu dianggap punya kekuatan besar. Kelompok pro Soekarno meski mendorong pelarangan PKI oleh pemerintah, namun tetap menghormati kebijakan Soekarno yang enggan membubarkannya karena masih meyakini doktrin Nasakom. Kenapa kelompok ini masih menghormati keinginan Bung Karno? Dalam pandangan mereka, memaksa pelarangan PKI sudah tidak lagi relevan, mengingat infrastruktur dan basis massa PKI sudah hancur. Mereka juga masih melihat dukungan Angkatan Udara, Angkatan Laut,
dan kepolisian masih sangat besar kepada Bung Karno. Dukungan kepada Soekarno secara besar-besaran ditunjukkan saat peringatan Harlah NU ke-40 di Gelora Bung Karno pada tanggal 31 Januari 1966. Kata Idam Khalid saat itu, NU tidak dapat menentukan hidup matinya Bung Karno. Akan tetapi, NU akan hidup dan mati bersama Bung Karno. Ada semacam keyakinan bahwa dengan kalahnya PKI akan membuat NU dan PNI makin dibutuhkan untuk mengimbangi pengaruh Angkatan Darat dalam percaturan politik nasional. Namun, Bung Karno yang cenderung keras kepala rupanya terlalu abai dengan perubahan cepat dalam realitas politik di mana kekuatannya sudah jauh berkurang. Ia tidak mengatasinya dengan langkah politik yang brilian. Tidak melihat menguatnya Angkatan Darat secara drastis pasca G30S. Bahkan, ia masih dengan yakinnya melakukan reshuffle kabinet di 21 Februari 1966 dengan mengganti tokoh-tokoh militer senior dan sipil yang dianggap anti-komunis. Pimpinan Angkatan Darat bergerak cepat menyikapi hal ini dengan terlibat menggerakkan serangkaian unjuk rasa mahasiswa dan menciptakan terjadinya kekacauan di Jakarta. Pada 11 Maret, mereka berhasil memaksa Bung Karno menandatangani surat perintah 11 Maret atau Super Semar yang memberi mandat kepada Soeharto untuk memulihkan keamanan. Super Semar menjadikan Soeharto secara tidak langsung memiliki kekuatan layaknya presiden de facto. Dengan cepat, ia mengumumkan pelarangan PKI, menangkap 15 menteri yang dianggap berhaluan kiri, dan membentuk kabinet baru ad interim. Dengan demikian, kelompok kontra Soekarno di atas angin. Meskipun agak menyesakan karena kelompok ini pun sedikit mengalami perpecahan antara mereka yang pro Nasution atau pro Soeharto. Sebelum G30S, Soeharto nyaris tidak dikenal oleh para pimpinan NU atau bahkan juga oleh pimpinan negara lainnya. Kemudian, seiring makin kuatnya Soeharto, pada Februari 1967, Nurdin Lubis yang merupakan anggota DPR GR dari NU atas saran dari Saihu mengusulkan pemecatan dan pengadilan Soekarno. Usulan itu kemudian dikenal sebagai Resolusi Nurdin Lubis. Langkah berikutnya yang dilakukan adalah meminta agar MPRS menetapkan Soeharto sebagai presiden. Ini diusulkan oleh Jamaluddin Malik, anggota DPR GR dan Ketua Les Bumi NU saat itu pada tanggal 23 Februari. Resolusi ini sendiri dikenal dengan nama Resolusi Jamaluddin Malik. Pertentangan antara kelompok moderat dan militan semakin memudar. NU sudah jauh lebih kompak. MPRS yang bersidang tanggal 8 hingga 11 Maret berhasil melucuti kewenangan Bung Karno dan mengangkat Soeharto sebagai presiden ad interim. Secara formal memang Soekarno tetap sebagai presiden, sebagai bentuk kompromi di antara fraksi-fraksi di dalam ABRI di mana kelompok pro Soekarno masih kuat saat itu. Pada 26 Maret 1968, Soeharto ditetapkan sebagai presiden definitif dalam musyawarah pleno 4 MPRS. Tampilnya Soeharto sebagai presiden definitif ini nampak menyalahi peran sebelumnya sebagai presiden ad interim yang bertugas sampai dengan terpilihnya presiden oleh MPRS hasil pemilihan umum. Konsolidasi kekuasaan Soeharto bersama kelompoknya yang didominasi oleh para perwira Angkatan Darat berlangsung sangat cepat. Langkah-langkahnya kemudian banyak merugikan NU dan membuat kelompok militan NU beralih segera menjadi oposisi Orde Baru. Subhan ZE kembali tampil paling depan di fase ini. Pemilu 1971 adalah pemilu paling brutal yang membuat NU menderita. Demokrasi yang diimpikan oleh anak-anak muda NU kembali jatuh ke tangan rezim otoriter baru yang mereka ikut dirikan.
Lalu bagaimana dengan PMII? Munculnya polarisasi di tubuh NU pasca G30S ini juga berpengaruh terhadap PMII. Dalam skala kecil, perpecahan ini terlihat di bawah. Misalnya PMII di Universitas Indonesia, di mana PMII di Fakultas Kedokteran yang dipimpin oleh Fahmi Saifuddin menjadi pro Soekarno. Sementara di Fakultas Ekonomi yang dipimpin oleh Rozi Munir memihak tentara atau cenderung anti Soekarno. PMII dulu cukup kuat di UI. Saya ingat dalam suatu percakapan saya dengan almarhum Muhyiddin Arubusman, Ketua Umum PB PMI Masa Khidmah 1981 hingga 1984. Ia bercerita, dulu Fakultas Kedokteran UI itu saat mapaba bisa mencapai 60 orang anggota. Kini jangankan 60 orang, setengah orang pun bukan satu loh ya, sudah sangat sulit di Fakultas Kedokteran. Kita kembali lagi, dominannya pengaruh kelompok Subhan ZE dalam kelompok militan dan juga kepemimpinan Zamroni sebagai Ketua Umum Presidium Pusat kami membuat Zamroni bisa terpilih di dalam Kongres ketiga PMII meski yang bersangkutan tidak hadir saat itu karena sedang berobat di Jepang. Sekali lagi, yang bersangkutan tidak hadir di dalam Kongres. Entah Mahbub Junaidi dulu menjagokan siapa, atau mungkin juga ia tidak punya jago. Dan kita tahu bahwa Mahbub adalah seorang Soekarnois. Yang jelas pada saat itu ia mengikuti kemauan peserta Kongres yang menginginkan Zamroni memimpin PMII. Jadi dalam sejarah PMII pernah tercatat 2 orang ketua umum yang terpilih meski tidak hadir dalam musyawarah atau kongres, yaitu Mahbub Junaidi dan Zamroni. Lalu, apa hubungannya dengan independensi PMII? Dalam perjalanannya kemudian, akibat terlalu terseret dalam politik internal NU dan juga dinamika politik nasional, sebagaimana tergambar sedikit dalam ulasan kali ini, membuat PMI mengalami stagnasi pemikiran dan kegiatan organisasi. Zamroni yang pada tahun 1972 telah menjabat sebagai ketua umum untuk kali kedua menyatakan NU sebagai tempat bernaung terkena polusi yang berfirqoh-firqoh. Ada kelompok Idam Khalid, ada kubu Subhan ZE, dan ada golongan Saihu. Itulah yang menjadi dasar independensi PMII. Begitulah, wallahu a'lam bishawab.